Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi ulasan mendalam kita. Nah, buat kalian yang suka banget ngulik hal-hal detail, kalian ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal bongkar satu realita yang, jujur aja, sering banget nguras kantong dan bikin pusing di dunia teknologi. Yap, kita ngomongin soal evolusi dan pemeliharaan perangkat lunak atau software. Kita bakal pakai standar emas industrinya langsung nih, yaitu ISO IEC 14764. Buat mahamin, kenapa sih aplikasi yang kita buka tiap hari itu butuh perawatan yang kayak nggak ada habisnya? Oke, langsung aja. Kita mulai dengan satu pertanyaan simple, tapi lumayan bikin mikir ya. Mengapa software yang wujud fisiknya aja nggak ada, itu bisa rusak? Ini beneran paradoks utama kita hari ini. Maksudnya gini, kita kan terbiasa mikir kalau barang yang rusak itu pasti barang yang bisa kita pegang, ya kan? Terus gimana ceritanya sesuatu yang bentuk fisiknya aja nol besar bisa ikutan rusak seiring berjalannya waktu? Coba deh kita bandingin sama infrastruktur fisik. Bayangin sebuah jembatan beton. Kalau dibiarin gitu aja tanpa perawatan, lama-lama pasti bakal karatan, lapuk, terus retak karena cuaca atau beban. Tapi di dunia digital, bit data itu sama sekali nggak bisa karatan. Barisan kode pemrograman itu literally kebal dari yang namanya hujan badai. Jadi keausan pada software itu sebenarnya bukan soal kerusakan fisik, melainkan sebuah fenomena sistemik yang sayangnya nggak kasat mata. Nah, buat ngejawab teka-teki tadi, ini dia agenda ulasan kita hari ini. Pertama, paradoks pemeliharaan perangkat lunak. Kedua, strategi pemeliharaan standar ISO. Ketiga, konteks penekanan sistem. Dan ditutup dengan studi kasus dari aplikasi bank kita. Kita bahas satu-satu ya. Masuk ke bagian pertama, paradoks pemeliharaan perangkat lunak. Dan 4 alasan fundamental yang bikin sebuah sistem tuh mau nggak mau harus terus berubah. Jadi, rahasianya ada di 4 tekanan fundamental ini. Gini, software itu nggak hidup di ruang hampa. Dia ada di ekosistem yang terus gerak. Pertama, perubahan ekosistem teknologi. Sistem operasi kayak iOS atau Windows kan terus update tuh. API dari pihak ketiga juga sama. Kalau kode kita diam aja, ya aplikasinya bakal mati. Kedua, dinamika bisnis dan skalabilitas. Aplikasi yang didesain buat 1.000 orang pasti bakal jebol kalau tiba-tiba diakses 1 juta orang dalam semalam. Ketiga, bug yang tersembunyi. Nah, ini bakal kita bahas lebih dalam bentar lagi. Dan keempat, perubahan hukum dan regulasi. Bayangin kalau aturan pajak atau undang-undang data pribadi berubah, logika matematika di dalam aplikasinya juga wajib dirombak total. Kelihatan kan? Ini ibarat kekuatan alam di dunia digital. Balik lagi soal bug yang tersembunyi tadi. Ada satu kutipan legendaris nih. Pengujian cuma bisa nunjukin kalau bug itu ada, tapi nggak bisa ngebuktiin kalau bug itu sama sekali nggak ada. Mau sehebat apapun tim QA kalian ngetes aplikasinya sebelum rilis, jutaan pengguna di luar sana pasti banget nemuin cara ajaib buat bikin error aplikasinya. Kesimpulannya, kode yang nggak sempurna itu udah keniscayaan. Terus gimana caranya industri teknologi ngadepin kekacauan ini? Lanjut ke bagian 2. Kita bakal lihat strategi pemeliharaan standar ISO yang ngasih kita 4 antidot evolusi berdasarkan pedoman resmi ISO ISC 14764. Strategi pertama, corrective maintenance atau pemeliharaan korektif. Ini tuh sifatnya murni reaktif. Bayangin aja kayak misi penyelamatan darurat gitu. Kita baru gerak setelah sistemnya beneran kolaps atau ada user yang komplain. Contoh ekstrimnya gini, ada aplikasi bank, user transfer uang, tapi saldonya nggak kepotong. Wah, itu sih logic error yang langsung bikin rugi bandar kan? Tim developer harus langsung terjun, isolasi masalahnya, dan nambal kodenya malam itu juga. Nggak bisa nunggu besok. Terus yang kedua, adaptive maintenance. Bedanya apa? Kalau tadi benerin error, yang ini ibarat insting bertahan hidup aplikasinya pas dunia di luarnya berubah. Aplikasinya sih sebenarnya baik-baik aja, nggak rusak. Tapi ekosistemnya yang bergeser. Misalnya nih, provider cloud tiba-tiba cabut support buat bahasa pemrograman versi lama. Atau pemerintah mewajibkan algoritma enkripsi baru. Nah, sistem kita harus cepat-cepat dimodifikasi secara adaptif biar tetap bisa nyambung dan berfungsi di lingkungan yang baru itu. Masuk ke strategi ketiga, perfective maintenance. Nah, kalau ini proaktif banget. Tujuannya simple, mengejar kesempurnaan. Di tahap ini, aplikasi jalan normal, nol krisis. Tapi, kita pengen bikin aplikasinya lebih kencang, desainnya lebih manjain mata, atau nambah fitur baru gara-gara kompetitor juga baru ngerilis fitur itu. Jadi, kalau ada user bilang, duh loading keranjang belanjanya lama banget, developer bakal langsung optimasi database-nya biar muat dalam hitungan milidetik. Murni demi ngasih pengalaman yang paling top buat user. Dan yang keempat, preventive maintenance. Ini dia pahlawan tanpa tanda jasa.
Benar-benar investasi masa depan yang nggak kelihatan sama sekali oleh pengguna, tapi amat sangat krusial buat arsitek software. Kadang kan developer ngoding buru-buru tuh, jadilah yang namanya spaghetti code, kode yang ruwet dan berantakan. Kalau dibiarin, ini literally bom waktu. Makanya sebelum meledak, developer bakal proaktif bongkar dan rapihin strukturnya atau istilahnya refactoring. Tujuannya apa? Buat ngelunasin utang teknis sebelum sistemnya keburu hancur berkeping-keping karena beban di masa depan. Kalau kita jejerin keempat strategi tadi di satu matriks ini, bedanya bakal kelihatan jelas banget. Korektif itu murni ngurusin masa lalu, ngeberesin aplikasi yang rusak. Adaptif itu buat ngadepin ancaman masa kini. Nah, perfektif dan preventif itu dua-duanya langkah proaktif ke depan. Yang satu mikirin fungsi buat ngebahagiain user, yang satunya lagi fokus ngamanin sisi teknis buat nyelamatin para developer. Tapi tahu strateginya doang mah nggak cukup ya, kita harus paham kapan makainya. Masuk ke bagian ketiga, konteks penekanan sistem biar kita tahu dari mana sih asalnya tekanan-tekanan ini. Jadi, software itu ibarat digencet sama 4 konteks lingkungan ini. Konteks teknis, contohnya update iOS, ini butuh respons adaptif. Terus konteks bisnis, kayak user yang minta fitur baru, nah ini butuhnya tindakan perfektif. Kalau konteks legal, misal ada kenaikan tarif pajak dari pemerintah, sistemnya wajib diadaptasi. Terakhir, konteks operasional, bayangin tiba-tiba ada jutaan baris data baru masuk yang bikin sistem lemot. Ini butuh banget yang namanya pemeliharaan preventif buat rapihin kode biar nggak macet fatal. Relasi ini tuh sebenarnya fondasi utama buat ngelola software secara profesional. Oke, teori udah cukup ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, studi kasus evolusi bank kita. Saya bakal kasih beberapa skenario, dan coba kalian tebak sendiri strategi pemeliharaan mana sih yang lagi dipakai. Siap? Kita mulai dari peristiwa A. Ditemukan sebuah celah di mana user ternyata bisa transfer uang ke rekening lain walau saldo mereka 0 rupiah. Penyebabnya ada technical glitch yang namanya integer overflow. Hayo, coba tebak dalam hati. Kalau kasusnya segenting ini, strategi mana yang harus langsung dipakai sama tim developer? Buat kalian yang jawab corrective maintenance, ya betul banget, ini levelnya udah kebakaran jenggot. Tindakan reaktif mutlak harus langsung diambil detik itu juga, karena ini bug kritis yang bocor ke tangan pengguna dan pastinya ngerugiin aset perusahaan secara langsung. Lanjut ke peristiwa B. Ceritanya, Bank Indonesia ngerilis standar enkripsi QRS yang baru. Aturannya ketat, bulan depan semua bank wajib pakai standar ini. Kalau nggak, koneksinya bakal diputus. Coba dianalisis sebentar. Langkah apa yang harus diambil? Yap, jawabannya adalah adaptive maintenance. Ingat kan, aplikasi bank kita ini nggak rusak sama sekali. Tapi lingkungan di luar sana, yaitu aturan regulasi perbankan, baru aja bergeser. Jadi sistem kita wajib dimodifikasi supaya bisa selaras dan bertahan hidup di landscape yang baru ini. Sekarang kita tantang dengan 2 peristiwa sekaligus. Peristiwa C. Tim ngerombak antarmuka aplikasi gara-gara banyak nasabah ngeluh menunya ngebingungin. Bersamaan dengan itu, di peristiwa D, di balik layar, developer mutusin buat bersih-bersih legacy code jadul yang berantakan, tapi sama sekali nggak ngubah satupun fitur yang dilihat nasabah. Coba, apa bedanya strategi dari 2 peristiwa ini? Peristiwa C itu udah jelas perfective maintenance. Kalian lagi menyempurnakan pengalaman user berdasarkan feedback mereka. Nah, kalau peristiwa D itu murni preventive maintenance. Developer proaktif bersih-bersih dari sekarang, biar kalau besok-besok mau modifikasi aplikasinya, sistemnya nggak keburu ambruk duluan gara-gara kodenya kusut. Nah, dari sini kita bisa narik satu kesimpulan yang jujur aja ini filosofis banget soal evolusi sistem. Pada akhirnya, 4 standar ISO ini murni ngomongin soal dimensi waktu. Korektif itu cara kita memperbaiki kesalahan dari masa lalu, adaptif itu perjuangan kita buat tetap relevan di masa kini, perfektif ngebantu kita ngebangun masa depan fungsional yang luar biasa buat user, dan preventif itu adalah tameng kita buat mengamankan fondasi teknis dari bencana di masa depan. Sebagai penutup ulasan mendalam kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Setelah kita sama-sama tahu kalau aplikasi itu bukan cuma sekedar produk jadi yang sekali rilis beres, melainkan sebuah organisme digital yang terus berevolusi, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Kira-kira berapa banyak sih utang teknis atau technical debt yang saat ini lagi diam-diam numpuk dan disembunyiin di dalam sistem perusahaan kalian? Karena satu hal yang pasti banget kita pelajarin hari ini, di dunia digital, mengabaikan pemeliharaan itu bukanlah sebuah penghematan, melainkan persiapan menuju keruntuhan. Teruslah kritis, tetap belajar, dan sampai jumpa di sesi ulasan mendalam kita selanjutnya.